Masih ingatkah Anda dengan ramalan zodiak yang dulu banyak muncul di majalah-majalah? Apakah Anda juga suka mengikuti ramalan-ramalan tersebut? Apakah Anda percaya dengan ramalan zodiak? Mungkin ada banyak dari kita yang dulu percaya dan masih percaya dengan zodiak sampai saat ini. Ramalan zodiak memang menjadi fenomena yang menarik untuk diikuti. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya media-media massa yang menyediakan ramalan zodiak di dunia maya. Di media sosial, anak-anak remaja masih suka dan sering mengait-ngaitkan zodiak dengan karakter seseorang. Misalnya, belum lama ini banyak konten-konten viral yang mengaitkan beberapa zodiak dengan tingkat kebucinan seseorang kepada pasangannya. Atau konten yang mencoba mengartikan beberapa huruf dari kata zodiak tertentu. Misalnya Pisces. Pisces tuh sinya cepat emosian, cepat overthinking, cepat ngambekan. Menurut catatan sejarah, peradaban Mesopotamia lah yang pertama kali memperkenalkan astronomi atau ilmu yang mempelajari tentang matahari, bulan dan bintang pada tahun 3000 sebelum Masehi. Pada saat itu mereka mencatat dan mengidentifikasi konstelasi dan pola yang menonjol pada bintang-bintang di langit. Lalu oleh astronom Babilonia, astronomi Mesopotamia dikembangkan menjadi 12 zodiak yang berurutan dalam kalender dengan nama-nama seperti The Great Twins, The Lion, The Scales, dan sebagainya. Setelah itu perubahan nama dilakukan oleh orang Yunani kuno dengan nama-nama yang kita kenal hingga sekarang. Pada zaman Yunani kuno, astronomi dijadikan para peramal sebagai astrologi atau ilmu perbintangan untuk meramal bagi raja-raja dan orang-orang kaya, karena hanya mereka yang mampu membayar para peramal. Ramalan-ramalan ini bisa menyediakan prediksi untuk harian, mingguan, atau tahunan berdasarkan posisi konstelasi bintang di langit pada malam hari di mana para raja atau orang kaya itu dilahirkan. Orang yang pertama kali menyebarkan perkawinan antara astrologi dan astronomi dan sangat berpengaruh adalah Claudius Ptolemaeus pada abad kedua Masehi melalui bukunya Tetrabiblos. Namun menjelang masa modern, astrologi dan astronomi mulai dipisahkan karena penemuan Kopernikus dan Galileo Galilei yang menemukan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Sejak saat itu, astronomi dapat diterima karena dapat dilacak dengan ragam penelitian. Namun astrologi mulai ditolak karena hanya berupa pseudoscience atau ilmu semu dan tidak ilmiah. Jika orang-orang pada zaman modern mulai menolak astrologi karena tidak ilmiah, mengapa orang-orang masih suka dan percaya kepada ramalan zodiak? Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap manusia penasaran dengan masa depannya yang tidak pasti, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melihat atau mengetahui masa depan. Hal ini membuat manusia berusaha untuk mencari-cari tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ramalan zodiak dapat memuaskan rasa penasaran ini dan menjadikan seseorang tenang karena merasa memegang kendali. Seseorang yang percaya kepada ramalan zodiak akan benar-benar mempercayai bahwa ramalan tersebut memang ditujukan bagi dirinya dan akurat. Dalam dunia psikologi, fenomena ini disebut Barnum-Forer Effect, di mana sebenarnya deskripsi ramalan zodiak bersifat sangatlah umum dan ditujukan kepada banyak orang. Sebagai contoh, ramalan zodiak yang mengatakan jaga kesehatanmu minggu ini karena kamu akan menjalani banyak aktivitas, sebenarnya berlaku umum bagi siapa saja. Barnum-Forer Effect cenderung disampaikan dengan pernyataan positif karena akan lebih mudah dipercaya. Jika disampaikan dengan pernyataan negatif, orang akan cenderung menepis karena tidak sesuai dengan intensi mereka. Dari perspektif worldview, orang yang mempercayai ramalan zodiak bisa disebabkan karena pengaruh worldview relativisme, skeptisisme, dan gerakan zaman baru. Apa yang ditolak oleh zaman modern karena tidak ilmiah, diterima dan dipercayai oleh orang-orang postmodern. Anak-anak remaja ataupun anak-anak muda yang mempercayai ramalan zodiak dikarenakan mereka memiliki sikap skeptis terhadap nasihat orang tua dan firman Tuhan.
juga kepercayaan terhadap suatu konstelasi atau rasi bintang-bintang yang dapat mempengaruhi karakter dan memberikan tuntunan bagi seseorang adalah spirit panteisme yang menjadi karakteristik utama dari gerakan zaman baru. Ketika worldview dan kondisi psikologis manusia bisa saling melengkapi untuk membuat kita gemar dan percaya kepada ramalan zodiak. Bolehkah orang Kristen percaya ramalan zodiak? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali kepada Alkitab sebagai firman dan kebenaran Allah. Alkitab sebenarnya banyak berbicara tentang bintang, bahkan di antaranya berbicara tentang rasi bintang. Bintang sebagai lambang kebesaran dan kemuliaan Allah. Yang paling mendasar, Alkitab menyatakan bahwa bintang dalam ciptaan Allah. Bahkan Allah sendiri mengetahui jumlah bintang dan menamai mereka semua. Oleh karena itu, ketika kita melihat kepada bintang-bintang di langit, itu semua membawa kita untuk memuji kebesaran dan kemuliaan nama Allah. Pengaturan rasi bintang oleh Allah. Alkitab juga menyatakan bahwa Allah sendiri yang mengikat dan mengatur bintang-bintang ke dalam berbagai rasi bintang. Setidaknya ada 3 rasi bintang yang disebut, yaitu Biduk, Belantik, dan Kartika. Allah sendiri juga yang mengatur terbitnya gugusan-gugusan bintang tersebut untuk menjadi petunjuk bagi waktu dan arah bagi manusia. Kepercayaan kepada ramalan adalah kekejian bagi Allah. Alkitab dengan tegas melarang ramalan, sihir, dan nujum, karena umat Allah harus taat kepada Allah saja. Sebagai orang percaya, sumber kebenaran kita ada pada Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup dan yang memberikan kita sumber kehidupan. Sedangkan astrologi merupakan interpretasi manusia untuk mencari tuntunan hidup yang didasarkan dari ciptaan Allah sendiri. Ini jelas, astrologi bukan bersumber dari firman Allah dan merupakan kekejian kepada Allah. Karena manusia sebagai ciptaan Allah seharusnya mencari kebenaran dan hidup dari Allah sendiri, bukan dari ciptaan Allah yang lainnya. Iman sebagai dasar hidup. Ramalan zodiak seolah-olah memberikan kita bukti fisik, tuntunan yang lebih spesifik dan nyata dalam hidup ketimbang mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Namun kita tidak dapat mendasarkan seluruh hidup kita pada bukti fisik yang spesifik. Ada kalanya kita hidup dengan iman tanpa mencari bukti terlebih dahulu. Anda tentu tidak pernah memeriksa kekuatan kursi setiap kali Anda akan mendudukinya. Anda percaya bahwa kursi tersebut kuat menopang tubuh Anda. Atau Anda tentu tidak pernah meneliti sendiri di laboratorium obat yang diberikan oleh dokter Anda karena Anda mempercayai dokter Anda sepenuhnya. Demikian juga dalam hidup. Kita dapat mempercayai Allah yang tidak kelihatan dan janji-janjinya yang belum terbukti karena Allah adalah benar dan setia. Inilah iman yang benar, yaitu kita tetap percaya sepenuhnya kepada Allah, walaupun kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di masa depan. Dari sejarahnya, astrologi dimanfaatkan oleh manusia untuk meramal hidup seseorang berdasarkan waktu kelahirannya dan mencari kekayaan. Ramalan astrologi dan relasinya dengan astronomi tidak memiliki bukti ilmiah, sehingga tidak bisa dipercaya akurasi ramalan dan petunjuk karakternya. Dan jika dilihat dari teori Barnum-Forer Effect, ramalan zodiak hanyalah bersifat umum dan bisa berlaku untuk semua orang. Ini merupakan usaha penipuan dan manipulasi psikologi semata. Mau tahu apa kata Alkitab tentang trending news di sekitar dunia anak remaja? Subscribe YouTube channel Lensa Hidup dan tunggu konten kami selanjutnya.